Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan tentang video sebelumnya, yaitu sifat-sifat penjumlahan vektor. Karena sebelumnya kita telah belajar penjumlahan vektor, sekarang kita belajar sifat-sifatnya. Nah, di sini sifat-sifatnya ada 4. Yang pertama yaitu sifat komutatif, di mana apabila ada vektor A ditambah B, maka berlaku vektor B ditambah A, nilainya akan sama. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif, di mana apabila ada vektor A ditambah B ditambah C, seperti ini, itu berlaku A tambah B tambah C. Perhatikan kurungnya, maka nilainya juga sama. Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu mempunyai elemen identitas, dimana di sini berlaku vektor A ditambah dengan vektor 0, maka dapat ditulis vektor 0 ditambah vektor A, hasilnya adalah vektor A itu sendiri. Yang terakhir yaitu sifat inverse dari suatu vektor. Di sini apabila ada vektor A ditambah dengan negatif dari vektor itu sendiri, maka hasilnya pasti 0. Begitu juga dengan negatif dari vektor A ditambah dengan vektor A, maka hasilnya juga 0. Selanjutnya yaitu selisih dari dua vektor, di mana di sini vektor A dikurang vektor B, maka berlaku vektor A ditambah negatif dari vektor B. Seperti ini apabila diilustrasikan dalam gambar vektor. Perhatikan panah-panahnya ke arah mana. Nah, di sini negatif karena panahnya berlawanan arah, sehingga B-nya negatif. Agar lebih paham, kita ke contoh soalnya. Di sini diberikan vektor AB dan vektor BC. Kita diminta untuk mencari selisih dari vektor AB dan BC. Jadi di sini tinggal kita substitusikan. Nah, kita menggunakan rumus selisih tadi. Kita substitusikan nilai AB-nya, dan kita substitusikan nilai negatif dari vektor BC. Karena di sini negatif dari vektor BC, berarti negatif kali negatif hasilnya positif, dan negatif kali positif hasilnya negatif, sehingga diperoleh hasilnya 6 dan 3. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu vektor basis di R2. Di sini garis X-nya itu merupakan vektor I, dan Y-nya merupakan vektor J. Di sini titik P-nya X1, Y1. Sehingga vektor P itu dapat dinyatakan dengan X1I ditambah Y1J. Jadi di sini vektor basis dapat dinyatakan dengan XI plus YJ, ada I dan J-nya. Lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui titik A dan titik B. Kita diminta menyatakan vektor A dan vektor B dalam bentuk vektor basis. Sehingga di sini bisa langsung kita kerjakan, karena tadi vektor A itu XI ditambah YJ. Jadi kita lihat nih, X-nya berapa, Y-nya berapa. Lalu kita substitusikan, kita ganti nilai X dan Y-nya itu dengan yang diketahui di soal. Sehingga diperoleh hasilnya 3I plus J. Kenapa J saja? Karena di sini A-nya 1. Jadi kalau 1 bisa kita tulis dengan J saja. Nah, untuk yang vektor B-nya sama. Di sini X-nya 6, berarti 6I dan Y-nya 5. Jadi 5J, sehingga vektor B-nya yaitu 6I plus 5J. Di sini yang perlu diingat dari vektor basis di R2, yaitu dinyatakan dengan bentuk I dan J. Jadi apabila di soal bentuknya seperti ini, kalian jangan bingung.